Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi bersama saya Amir Mahmud. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yang menurut saya ini akan menjadi fenomena baru ya, terutama di dunia hiburan tanah air. Adalah Enjan, nama panggilannya. Dia bernama lengkap Rizwan Fadilah. Dengan usia yang masih sangat muda, 15 tahun, dia adalah anak dari seorang komedian terkenal di Indonesia, yaitu anak dari Kang Sule dan almarhumah Teh Lina Zubaidah. Nah, akhir-akhir ini barangkali teman-teman bisa melihat berawal dari sebuah channel YouTube yang bernama Sule Production ya, yang sebelumnya adalah Sule Channel. Setelah menjadi Sule Production, di mana channel ini diakuisisi oleh Rudy Salim, dalam artian bahwa Kang Sule juga bekerja sama dengan Rudy Salim untuk membangun sebuah channel YouTube yang tidak hanya menampilkan konten-konten yang biasa-biasa saja, akan tetapi bagaimana mereka membangun channel YouTube yang betul-betul profesional. Dan itu kalau kita lihat sekarang settingnya itu barangkali bisa mengalahkan acara-acara TV gitu ya, atau paling tidak persis mirip seperti acara TV, dimana di sana ada beberapa acara, misalkan Ini Bukan Talk Show, kemudian ada namanya Ramadannya Tambun, kemudian ada Dari Hati ke Hati, kemudian ada lagi yang lainnya ya, yang hampir semuanya memang acara-acara ini digawangi atau dipandu oleh keluarga dari Kang Sule ya. Ada Kang Sule, kemudian ada istrinya ya, Natalie Holzer, kemudian anaknya dari mulai Rizky Febian, kemudian Putri Delina, kemudian Rizwan Fadilah, dan juga bersama yang lainnya, tentu kru yang lainnya. Nah, yang menarik adalah satu fenomena menarik dari beberapa acara yang ditampilkan di Sule Production ini. Satu yang menonjol adalah acaranya yang disebut dengan Ini Bukan Talk Show, di mana hostnya adalah anak Kang Sule yang bernama Enjan atau Rizwan Fadilah yang baru berusia 15 tahun, dan co-hostnya Kang Sule sendiri. Nah, ini menurut saya adalah sebuah feeling dari seorang ayah, Kang Sule, melihat potensi besar pada diri seorang Rizwan Fadilah atau Enjan, di mana dia melihat bahwa di situ ada sesuatu yang sangat menarik, terutama bagi para penonton, para pemirsa semuanya gitu. Padahal selama ini kita tahu beberapa tahun terakhir ini barangkali yang sering menyaksikan channel YouTube Sule Family gitu ya, atau Sule Channel yang sekarang jadi Sule Production, di mana Rizwan ini kita kenal sebagai anak yang memang seorang gamers gitu ya, yang kesehariannya hanya bermain game saja gitu. Kesehariannya hanya bermain games ya. Dan kita juga bisa lihatlah channelnya Rizwan Fadilah ini juga lumayan sih, cukup bagus juga sih gitu ya, dari segi subscriber ataupun viewers gitu ya. Nah, Kang Sule ini melihat ada sisi lain dari anaknya, bahwa kalau yang saya tangkap itu bahwa celetukan dari Rizwan ini, dari Enjan ini menjadi sesuatu yang menarik gitu bagi penonton. Kemudian diajaklah Rizwan ini, Enjan ini menjadi host di Ini Bukan Talk Show. Kelihatannya sebuah gambling gitu, sesuatu yang
apa namanya, seperti ya gambling lah ya, seperti sesuatu yang kok mungkin orang awalnya ngeliat kok Jan yang jadi hostnya gitu, tapi ini sesuatu yang cerdik sebenarnya dari Kang Sule, dan mungkin firasat atau feeling seorang ayah yang begitu kuat ya. Buktinya walaupun Jan ini masih ya terbata-bata, kadang-kadang melempar pertanyaan kepada ayahnya gitu ya, terkadang juga kebingungan gitu. Tapi kalau kita lihat viewersnya dibandingkan dengan acara-acara yang lainnya di channel Sule Production ini selalu kurang dari 24 jam itu viewersnya udah di atas 1 juta. Sementara yang lainnya yang dipandu oleh mungkin oleh Natalie Holzer, kemudian Iki ya, Rizky Febian, juga Putri Delina dan yang lainnya, itu cenderung bahwa Ini Bukan Talk Show ini menjadi satu konten atau acara yang ada di Sule Production yang paling moncer gitu. Padahal kalau kita lihat dari mulai Rizwan Fadil Enjannya ini yang mungkin belum begitu terbiasa mewawancara gitu ya, kemudian kadang-kadang isinya juga belum begitu tertata gitu, tapi luar biasa viewersnya besar sekali. Dan ini menurut saya inilah fenomenanya gitu, bahwa di dalam diri Enjan ini, di dalam diri Rizwan ini terdapat satu pesona dan persona yang luar biasa menarik bagi siapapun yang melihatnya gitu. Jadi pertama, orang tidak melihat dia sebagai dia dari sisi kepandaian berbicaranya atau bagaimana ya, tapi kemunculannya saja, diamnya saja gitu, ditambah dengan good lookingnya gitu ya, enak dipandang, cakep gitu ya, tinggi. Nah, celetukannya juga itu hal yang cukup menarik dan membuat orang tertawa gitu. Bahkan untuk diamnya saja orang bisa tertawa. Inilah mutiara yang ada dalam diri Enjan ya, dalam diri Rizwan Fadilah, yang saya kira dilihat ya oleh ayahnya, yaitu Kang Sule, yang kemudian wow, luar biasa dan selalu trending ya Ini Bukan Talk Show ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di samping itu sebagai bukti bahwa pesona dan persona Enjan ini adalah sebuah sesuatu yang nanti akan moncer, saya kira di tahun ini akan menjadi sebuah fenomena yang luar biasa ya di dunia hiburan. Kemarin ya, ketika muncul di acara Ini Sahur Lagi ya di Net TV, di mana acara itu yang sekian jam itu kemudian diupload ke YouTube-nya Ini Talk Show, yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, entah itu 7 atau 8 bagian video gitu. Nah, dari potongan-potongan video itu, dari potongan acara itu yang dibuat menjadi beberapa video itu, nah segmen yang ada Enjannya, segmen yang ada Rizwannya itu adalah segmen yang kemudian menjadi paling besar viewersnya. Nah, ada 2 segmen menurut saya yang kemudian bisa kita lihat. Yang pertama, yang kemudian tiba-tiba Enjan muncul sebagai host ya, sebagai host saat itu, yang kemudian bertanya kepada Kang Sule dan Mbak Natali, kemudian juga bertanya kepada kakaknya yaitu Iki dan juga pacarnya Mahalini. Nah, di segmen itu menjadi segmen yang baru 17 jam saja diupload videonya, itu sudah mencapai hampir mungkin 3 juta ya, 2, sekian juta viewers gitu. Nah, kemudian yang diwawancara, yang ketika hostnya kemudian udah ganti dan Rizwan ini menjadi yang diwawancara, itu pun
di 16 jam penayangannya itu udah di atas 1 juta. Sementara segmen-segmen yang lainnya masih di acara sahur itu gitu, itu viewersnya tidak sebesar yang ada enjannya. Nah, inilah fenomenanya. Saya kira dari mulai yang di YouTube-nya juga selalu trending, kemudian ketika dia masuk ya di acara ayahnya ini sahur lagi di Net TV, di TV dia itu dia di segmen potongan video yang ada enjannya ini menjadi video yang bahkan itu trending satu. Nah, inilah yang saya melihatnya sebagai modal yang siapapun akan bisa melihat, dan mungkin kita dari hasil video ini, hasil yang kita lihat dari video ini, Net TV pun akan melihat. Saya kira sebentar lagi Enjan akan punya acara di TV gitu ya, dan mungkin juga TV-TV yang lain ya. Karena sekali lagi dia itu saya mungkin bukan meramal, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada ini, saya melihatnya ini Enjan atau Rizwan Fadilah bin Sule Sutisna yang baru usia 15 tahun ini akan menjadi fenomena, akan menjadi sosok fenomenon lah gitu ya, menjadi fenomena baru, menjadi idola baru di dunia hiburan tanah air ya. Kita akan lihat ke depan hal ini gitu. Tapi paling tidak dari sini kita bisa melihat pelajarannya adalah bahwa kita harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing gitu. Maka ketika dia menemukan satu kelebihan itu, maka dia akan bisa menjadi boom gitu, menjadi sesuatu yang akan menjadi modal hidup bagi dia gitu, baik nanti dari sisi ketertarikan orang, kemudian orang akan bisa itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan gitu ya, ketika kita sudah mampu menemukan potensi di dalam diri kita gitu, dan kita akan dengan mudah meraih apa yang kita inginkan gitu. Dan Enjan ini bersyukur lah ya, bisa ditemukan oleh ayahnya sendiri tentang sesuatu ya, mutiara yang ada di dalam dirinya itu, sehingga hal ini menjadikan Enjan sekali lagi sebuah fenomena baru ya, seorang idola baru yang insya Allah akan muncul dan bersinar di mulai tahun ini ya. Jadi sekali lagi pesannya adalah bagi siapapun, mungkin orang tua ataupun siapapun ya yang ingin menemukan siapa dirinya, barangkali bisa mencoba melihat ya apa yang selama ini disukainya, apa yang selama ini merasa enjoy gitu melakukannya. Mungkin itu adalah titik dimana bahwa itu adalah pijakan awal kita untuk sukses gitu ya. Fenomena Enjan ini menjadi satu pelajaran bagi kita ya. Mudah-mudahan ini ocehan ini, obrolan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan melihat ke depannya bagaimana seorang Enjan akan bermetamorfosa menjadi sosok yang sukses di dunianya, di dunia hiburan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.